Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya dari kelompok 3. Nama saya Saira Ramayani Putri. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Ada juga 2 teman saya, yaitu Muhammad Sofian Saweri sebagai pemateri kedua dan Silmi Napisi Ali sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini yang mengenai agama Islam, yang akan dimulai dari saya sendiri. Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Materi pertama yaitu mengenai pengertian agama Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Kata Islam diambil dari kata salima atau salama, yang artinya sejahtera dan selamat. Dari kata salama terbentuk kata silmun, yang artinya damai. Sedangkan kata agama menurut bahasa Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Fat ayat 28 yaitu din, yang artinya agama. Jadi agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan diteruskan kepada kita selaku umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan berupa akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan bermuamalah atau syariat. Materi kedua yaitu mengenai unsur-unsur pokok agama Islam. Pada dasarnya agama Islam mempunyai 3 pokok unsur utama, yaitu yang pertama adalah iman. Iman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikan dengan perbuatan. Yang kedua yaitu Islam, yang artinya taat, tunduk, dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ihsan, yang artinya berakhlak atau berbuat salih, sehingga dalam melakukan ibadah kepada Allah atau bermuamalah sesama makhluk dilakukan dengan ikhlas. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan manusia dengan penciptanya tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, inti dari surat ini adalah semua makhluk Allah termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu kaum muslim diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, namun kita dilarang untuk menolong dalam hal maksiat, berbuat dosa kepada Allah, dan larangan tolong-menolong terhadap perbuatan yang mengandung kezaliman pada orang lain. Nah, yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya.
Hubungan ini dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 19. Menjelaskan bahwa alam ini untuk manusia dan manusia diperintahkan untuk memakmurkan, memanfaatkan sebaik-baiknya dan harus mengerti batasan dan tunduk patuh pada aturannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa Dialah yang menciptakan planet bumi ini dengan langitnya atau disebut atmosfer dengan hak. Maksudnya Allah menciptakan semuanya itu bukanlah dengan percuma, melainkan penuh pengetahuan dan hikmah. Dari sekian banyak agama, oleh para ahli klasifikasikan ke dalam dua golongan berdasarkan tolak ukur tertentu. Salah satu tolak ukur yang dapat dipergunakan adalah asal atau sumber ajaran agama. Menurut ajaran suatu agama, agama tersebut dapat dibagi menjadi dua. Pertama, ada agama wahyu, juga disebut agama samawi, agama langit. Yang kedua, agama rayu, agama ardi, agama bumi, kadang disebut juga agama budaya dan agama alam. Agama wahyu adalah agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Rasulnya. Sedangkan agama rayu adalah agama yang ajarannya diciptakan oleh manusia sendiri, tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Tolak ukur tersebut ditetapkan kepada agama Islam. Hasilnya adalah kelahiran agama Islam tanggal 17 Ramadan tahun Gajah bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan atau rasul. Yang kedua yaitu kitab suci Al-Quran. Ajaran agama Islam mutlak benar karena berasal dari Allah yang Maha Benar. Ajaran Islam berlaku abadi, tidak berubah dan tidak boleh berubah. Nilai-nilai terutama nilai etika yang ditentukan oleh agama Islam sesuai dalam Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa pada agama Islam kita temui ciri-ciri agama wahyu yang lengkap. Oleh karena itu pula dapat secara pasti kita katakan bahwa agama Islam bukan hanya agama yang benar-benar, juga agama yang sempurna. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang ciri-ciri agama Islam dan fungsi agama Islam. Nah, untuk ciri-ciri agama Islam terdapat menjadi 4 ciri. Yang pertama adalah rabbaniyah atau ketuhanan. Nah, untuk rabbaniyah yaitu membawa maksud ketuhanan, yaitu segala konsep, hukum, peraturan, prinsip dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber hadis. Nah, yang untuk keduanya yaitu sumulia atau menyeluruh. Sumulia bermaksud agama Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat menyeluruh, mencakupi seluruh aspek manusia. Peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran juga bersesuaian dengan fitrah manusia. Untuk yang ketiga yaitu tawazun atau seimbang. Nah, tawazun bermaksud seimbang dari segala aspek dalam ajaran agama Islam. Keseimbangan kehidupan di dunia maupun di akhirat dititik beratkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang keempat yaitu alamiah atau sejagat. Alamiah bermaksud Islam adalah agama yang universal atau sejagat. Ajaran Islam tidak terikat dengan masa, tempat, dan ruang. Agama Islam merupakan agama yang sesuai untuk diamalkan oleh manusia. Dalam ajaran agama Islam, setiap manusia adalah sama dan tidak dibeda-bedakan melalui warna kulit, bangsa, dan kedudukan.
Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam terdapat menjadi 4 ciri. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak al-karimah atau perilaku yang mulia dan terpuji. Untuk yang kedua, berfungsinya agama Islam yaitu sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan, ketenangan, dari kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus atau al-adil, al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia maupun akhirat. Nah, untuk yang keempat adalah berfungsinya sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat, karena agama Islam mengajarkan bagaimana perilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan karena kami juga sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.